Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Jamjani Arif, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi harmonisasi peraturan perundang-undangan. Tugas ini juga untuk memenuhi mata kuliah legal drafting dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nasih. Seperti biasa, sebelum memulai materi kita akan membaca surat Al-Fatihah demi kelancaran menjelaskan materi dan demi keberkahan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum dan negara yang berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan dan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan hukum nasional tersebut dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan ataupun penetapan perundang-undangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan sendiri adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara ataupun pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan banyaknya lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, maka tidak jarang tidak terjadi ketidakselarasan ataupun ketidakserasian antara norma hukum dengan norma hukum dengan norma hukum yang lain. Oleh karena itu, lembaga negara yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan juga mempunyai kewajiban untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum. Pengertian harmonisasi hukum. Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan untuk tujuan menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan di antara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmonisasi. Harmonisasi peraturan perundang-undangan juga dapat diartikan sebagai suatu proses ataupun penyelarasan ataupun yang tidak peraturan ataupun yang hendak ataupun yang sedang disusun oleh peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan undang-undangan yang baik. Dalam cakupan harmonisasi hukum, L.M. Gandhi yang mengutip buku The Two of the Enhanced and the Verification mengatakan bahwa harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, putusan pemerintah, putusan hakim, sistem hukum, dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan ataupun kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan ataupun mengorbankan pluralisme hukum ataupun kalau memang dibutuhkan pada badan pembinaan hukum. Nah, dalam hukum nasional, buku yang disusun oleh Muhammad Hasan. Warga Kusuma dan kawan-kawan menyatakan bahwa harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menunjukkan proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu pada
nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomi maupun yuridis. Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi ini adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut dalam berbagai aspek telah mencerminkan keselarasan ataupun kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum lain, dengan hukum tidak tertulis maupun hidup dalam masyarakat atau dalam konvensi perjanjian internasional baik secara bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI. Harmonisasi idealnya adalah melakukan pada saat perencanaan peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian rancangan undang-undang mencakup dua aspek sebagai berikut: Pancasila, UUD Dasar Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Harmonisasi Asas-asas Perundang-undangan, asas-asas pembentukan, asas-asas materi muatan, dan asas-asas lain di bidang hukum dengan rancangan undang-undang yang bersangkutan. Pengharmonisasian perancangan undang-undang yang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi kerangka peraturan undang-undang dalam hal-hal khusus dan ragam bahasa. Bentuk peraturan perundang-undangan pengharmonisasian dilakukan sebagai berikut: pastikan bahwa rancangan undang-undang mencakup nilai-nilai yang filosofis Pancasila dan pasal-pasal rancangan undang-undang yang bersangkutan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Dan pastikan bahwa pasal undang-undang 1945 memerintahkan bentuknya telah dicantumkan dengan benar ataupun telah dicantumkan dengan benar, dan pastikan bahwa rancangan undang-undang dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar. Gunakan istilah hukum ataupun pengertian secara konsisten, teliti apakah seksama materi muatan rancangan undang-undang telah selerasi atau menselarasi dengan undang-undang yang terkait. Pastikan bahwa asas-asas peraturan perundang-undangan, baik asas-asas pembentukan materi muatan atau yang berkaitan dengan bidang hukum dalam rancangan undang-undang telah terakomodasi dengan baik dalam rancangan undang-undang. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Jamjani Arif, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi harmonisasi peraturan perundang-undangan. Tugas ini juga untuk memenuhi mata kuliah legal drafting dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nasih. Seperti biasa, sebelum memulai materi kita akan membaca surat Al-Fatihah demi kelancaran menjelaskan materi dan demi keberkahan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum dan negara yang berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan dan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan hukum nasional tersebut dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan
ataupun penetapan perundang-undangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan sendiri adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara ataupun pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan banyaknya lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, maka tidak jarang tidak terjadi ketidakselarasan ataupun ketidakserasian antara norma hukum dengan norma antara norma hukum dengan norma hukum yang lain. Oleh karena itu, lembaga negara yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan juga mempunyai kewajiban untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum. Pengertian harmonisasi hukum. Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan untuk tujuan menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan di antara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmonisasi. Harmonisasi peraturan perundang-undangan juga dapat diartikan sebagai suatu proses ataupun penyelarasan ataupun yang tidak kehendak peraturan ataupun yang hendak ataupun yang sedang disusun oleh peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan undang-undangan yang baik. Dalam cakupan harmonisasi hukum, L.M. Gandhi yang mengutip buku The Two of the Enhanced and the Verification mengatakan bahwa harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, putusan pemerintah, putusan hakim, sistem hukum, dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan ataupun kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan ataupun mengorbankan pluralisme hukum ataupun kalau memang dibutuhkan pada badan pembinaan hukum. Nah, dalam hukum nasional, buku yang disusun oleh Muhammad Hasan, Warga Kusuma dan kawan-kawan menyatakan bahwa harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menunjukkan proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomi maupun yuridis. Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi ini adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut dalam berbagai aspek telah mencerminkan keselarasan ataupun kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain. Dengan hukum lain, dengan hukum tidak tertulis maupun hidup dalam masyarakat atau dalam konvensi perjanjian internasional baik secara bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI. Harmonisasi idealnya adalah melakukan pada saat perencanaan peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian rancangan undang-undang mencakup dua aspek sebagai berikut: Pancasila, UUD Dasar Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Harmonisasi, asas-asas perundang-undangan, asas-asas pembentukan, asas-asas materi muatan, dan asas-asas lain di bidang hukum dengan rancangan undang-undang yang bersangkutan. Pengharmonisasian perancangan undang-undang yang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi kerangka peraturan undang-undang dalam hal-hal khusus dan ragam bahasa. Bentuk peraturan perundang-undangan pengharmonisasian dilakukan sebagai berikut: pastikan bahwa rancangan undang-undang mencakup nilai-nilai yang filosofis Pancasila dan pasal-pasal rancangan undang-undang yang bersangkutan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Dan pastikan bahwa pasal undang-undang 1945 memerintahkan bentuknya telah dicantumkan dengan benar ataupun telah dicantumkan dengan benar, dan pastikan bahwa
rancangan undang-undang dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar. Gunakan istilah hukum ataupun pengertian secara konsisten, teliti apakah seksama materi muatan rancangan undang-undang telah selerasi atau selaras dengan undang-undang yang terkait. Pastikan bahwa asas-asas peraturan perundang-undangan, baik asas-asas pembentukan materi muatan atau yang berkaitan dengan bidang hukum dalam rancangan undang-undang telah terakomodasi dengan baik dalam rancangan undang-undang. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.